dari bab ma'rifatul adu, mengenal musuh. Kita semua harus tahu bahwasannya musuh itu siapa. Apakah bangsa lain, ataukah agama lain, ataukah suku lain, ataukah kampung lain, atau fans sepak bola lain, ataukah mazhab lain, ataukah yang wiridannya lain, ataukah yang busananya berbeda, ataukah yang budayanya berbeda. Apakah itu musuh? Kita lihat Al-Quran dan bagaimana agama Allah ini mengajarkan dan mengungkap bahwasannya musuh itu adalah iblis dan keturunannya. Bagaimana iblis mempunyai keturunan? Dengan adanya manusia yang hatinya jahat, dipenuhi dengan takabur, hasad, tama, dan bukhul, pelit. Sifat-sifat itu menyatu pada diri seseorang, maka celahnya terbuka, tidak ada cahaya, habis. Iblis mampu untuk berbuat padanya. Jadi iblis bisa menyatu dengan sang pasangan, sang suaminya, dan juga yang tanpa pernikahan. Dari masa awal pernikahan ada. Syariat Allah dari masa Nabi Allah Adam dengan pernikahan. Bahkan Nabi Allah Adam untuk menyatu dengan Siti Hawa diperintahkan oleh Allah untuk melamarnya kepada Allah. Dan dengan mahar juga mengajarkan Alkitab. Ini ada dalam riwayat. Jadi dari masa pertama pernikahan adalah syariat. Dan itu yang menghalalkan hubungan keluarga. Nah, di pihak yang tidak menikah dan lain-lain, iblis mempunyai celah khususnya bagi mereka yang berhati jahat. Sehingga dia mendapatkan sosok wanita yang jahat dari keturunan di antara keturunan Kabil itu, keturunan manusia, kemudian dia kawin dengannya dan melahirkan anak. Begitupun juga ada anaknya dari golongan jin-jin yang jahat. Dari masa itu mereka pun semakin berketurunan. Dua rumpun. Rumpun dari kalangan manusia, zahiran manusia, dan zahiran, dan ada yang jin. Dan mereka dinamakan syayatin atau syaitan. Jadi iblis adalah satu sosok, zat, mempunyai zat sendiri, satu sosok. Dikatakan iblis karena dia ablasa min rahmatillah, terhalangi dari rahmat Allah. Disebut 11 kali dalam Al-Quran, sebagaimana juga isti'adzah kata a'udhu ada 11 kali dalam Al-Quran. Tapi syaitan dan variannya syayatin disebut 88 kali dalam Al-Quran, sebagaimana malaikat pun pula 88 kali. Syaitan bukanlah zat tapi sifat, sebagaimana pula Dajjal. Syaitan adalah dari kata syatana yang jahat. Syaitan adalah fa'al yang pelaku kejahatan. Dajjal tidak disebut walaupun sekali dalam Al-Quran. Tapi Dajjal mempunyai makna dari kata dajjala, penipu yang mengaku dirinya satu sosok tertentu padahal bukan. Seperti orang yang mengaku nabi tapi bukan nabi. Di zaman Nabi ada Musailamah Al-Kadzab, dia bisa dikategorikan Dajjal. Dan Dajjal mempunyai sosok-sosok dari masa ke masa. Di Kristennya seperti orang Kristen, di Muslimnya seperti orang Muslim, di Yahudinya seperti orang Yahudi, di Budanya, di Hindunya dia mempunyai peran yang banyak. Tapi dia adalah sifat, sama halnya dengan syaitan. Pembahasannya tersendiri dan juga bisa mengartikan sebuah sistem sebagaimana yang telah dinyatakan secara simbolik dalam hadits-hadits. Nah, syaitan itu jelas adalah sifat. Di sini kadang para ahli, para peneliti juga ketika dia meneliti baru bisa nemui titik yang sangat terang. Karena banyaknya susupan-susupan dalam riwayat-riwayat yang sifatnya Israiliyat sehingga membuat para asatiz dan ulama kebingungan. Tapi padahal ketika kita kembali dan melihat Al-Quran secara jelas dan tanpa keraguan bahwasannya syaitan itu adalah kata sifat. Makhluknya siapa? Dari rumpun mana, jenisnya apa? Hanya dua. Bukan rumpun ketiga. Hanya dua. Manusia dan jin. Mana? An-nas. Minal jinnati wan nas. Al-waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Mana lagi? Al-An'am 112. Syayatinul insi wal jin. Syayatinul insi wal jin
yuhi ba'duhum ba'da, yang menginspirasi satu sama lain. Setan-setan, manusia dan jin yang saling menginspirasi satu sama lain. Mereka membuat kesekutuan. Mana lagi Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Ancaman dari Allah, kalau kalian bisa, karena tahu di masa mendatang mereka akan mempunyai teknologi yang luar biasa yang sampai menciptakan satelit dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk memerangi kekuasaan langit. Untuk mencuri berita yang katanya sebelumnya masa Nabi mereka bisa mencuri berita, dapat info dan lain-lainnya sehingga bisa menginspirasi, bisa menciptakan kekuasaannya semakin berkuasa dan menjadi bukti akan apa yang dikatakan sumpah bapak mereka, datuk mereka dan Tuhan mereka yaitu iblis. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata syaitan ini masuk dari iblis dan jin dan manusia yang dari keturunannya tadi itu, ataupun yang menjadi masuk dalam golongan mereka. Karena apa? Karena hatinya busuk, beribadah susah, melihat orang susah senang, melihat orang senang susah, takabur terasuki, apalagi semua sifat itu terkumpul dalam satu sosok. Sholatnya berat luar biasa, lama-kelamaan dia pun masuk ke golongan mereka. Walaupun tidak dari titisan, tapi akhirnya menjadi makhluk yang sama. Wal'iyadzubillah. Itu tipe yang kedua. Gimana kekuasaannya? Karena dia sumpah dan benci, dendam sama Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah, kok bukan dirinya, dan ingin membuktikan bahwasanya manusia ini semuanya bisa dia goda dan bisa hancur dan semuanya akan masuk. Diajak masuk ke neraka ke dalam golongannya. Tapi hasya wa kalla, Allah punya hamba-hambanya. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahirlah keturunan-keturunan ini, mereka melakukan kejahatan demi kejahatan. Kaum-kaum negara-negara yang hidup di sekitar mereka dirampas, dirampok, diambil, dieksploitasi harta kekayaan alamnya dan segalanya. Sampai masa demi masa mereka semakin kuat, semakin merajalela. Luar biasa gila-gilaan. Daerah pesisir Laut Hitam yang mencakup banyak negara dikuasai dan sering dirampas. Sehingga 500 tahun sebelum Masehi, sebelum diutusnya Nabi Allah Isa dan setelah masa Nabi Allah Musa, suatu kaum yang dilalui oleh Dzulqarnain meminta tolong kepada Dzulqarnain. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kurungan atau dalam bahasa kaum itu dinding pemisah, tapi kata Dzulqarnain dia akan buat yang lebih bagus yaitu radma. Akhirnya dibendung itu. Yang katanya di celah Darial, perbatasan antara Georgia dan Rusia saat ini. Dan sepertinya bendungan yang dibuatnya itu adalah dengan teknologi tinggi karena dia minta besi-besi dan kemudian alhasil sepertinya kalau menurut para ilmuwan itu dibuat dari gelombang elektromagnetik sehingga tidak bisa ditembus. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba wa mastata'u lahu naqba. Tidak bisa dilompati, dilalui ataupun tidak bisa dilubangi. Dan itu selama sekitar 1000 tahun ya, sampai masa Nabi Allah Muhammad. Dan sebagaimana diisyaratkan dan disebutkan dalam Al-Kahfi, dibilang fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ketika datang janji Tuhan, maka itu akan hancur, yakni mereka akan keluar lagi. Ya'juj dan Ma'juj ini yang mana keturunan iblis yang telah dikurung secara khusus oleh Dzulqarnain yang sepanjang masa telah banyak membuat kerusakan. Maka kurungan itu akan terbuka. Ketika mereka meninggalkan Taurat yang asli, ketika mereka berkhianat terhadap Nabi Allah Musa, ketika mereka ingin membunuh Yesus Nabi Allah Isa sampai diangkat ke langit, sampai diharamkan negara itu terhadap mereka. Lalu setelah masa Nabi Muhammad, ja'a wa'du rabbi, ketika agama itu ditinggal, Nabi Muhammad diperangi, mereka tahu akan ada Nabi terakhir, mereka hijrah ke Madinah, banyak yang mayoritasnya menerima dan akhirnya memeluk Islam, tapi yang di sana, yang di Roma,
dan juga yang di mancanegara masih banyak yang menentang kebenaran itu menjadi kafir. Sehingga ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka, kurungannya Dzulqarnain terhadap Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Lalu mereka apa? Wa hum min kulli hadabin yansilun. Lalu mereka datang dari semua sisi berbondong-bondong. Dan pakai kata nasl, regenerasi. Ketika kita kaji dan kita melihat riwayat, ternyata di masa Rasulullah itu sudah terbuka, karena ada riwayat yang Nabi terlihat khawatir, ditanya oleh istri beliau Siti Zainab, mengapa wahai Rasulullah? Rasulullah pun mengisahkan bahwasannya bendungan itu telah terbuka, dan kemungkinan besarnya peristiwa kejadiannya itu karena runtuhnya gunung es. Tapi silahkan dilihat nanti kajian Misteri Al-Kahfi juga ya, YouTube Habib Syahdu, kajian Misteri Al-Kahfi bahas mengenai Nabi Khidir, bahas mengenai Ashabul Kahfi, dan khususan Dzulqarnain dengan judul Dzulqarnain adalah Superman yang asli. Lalu kemana mereka setelah pergi? Mereka membuat dan menguasai negara-negara itu, khususan di Eropa. Menjadikan antara monarki-monarki itu di bawah kekuasaan mereka. Mereka pegang perkendalian ekonomi, mereka jajah banyak negara dunia. Jadilah kerajaan Inggris menjajah hampir separuh bumi sehingga bahasanya menjadi bahasa internasional. Dari mulai India, Afrika, sebagian sampai semua sampai Amerika. Amerika yang aslinya adalah penduduk Indian sekarang menjadi penduduk dari keturunan mereka. Sampai Australia yang aslinya aborigin. Tapi bukan semua. Khas, ini dinamakan Yahudi Ashkenazi atau dari suku Khazar. Bahkan Yahudi asli itu tahu. Makanya orang Yahudi asli tahu mereka gak dikasih tanah Israel. Ini yang balik adalah dinamakan Zionis. Jews are forbidden to create a sovereign homeland for themselves. We are in exile by divine decree and commanded by the Almighty to be loyal citizens in the countries where we reside. Killing, stealing, occupying another's land, or oppressing an entire people is totally forbidden in Jewish religion. The state of Israel is illegitimate and criminal. It is a rebellion against God and a violation of the Jewish religion. It is a Nakba, a catastrophe for the Palestinian people, and a disaster for the Jewish people. We promote a totally free Palestine. We demand that all rights should be returned to the Palestinian people. We clearly state that Jews would be far more safe. Lahir mereka telah menguasai Inggris, menguasai Spanyol, menguasai banyak negara di Eropa, dan banyak belahan-belahan dunia mengeksploitasi kekayaan-kekayaan alamnya persis sebagaimana yang Al-Quran sebutkan, yufsiduna fil ardh. Kekuasaan itu berpindah, kemudian dipegang, dikendalikan oleh Amerika Serikat dengan segala desain-desainnya yang penuh dengan satanisme, dengan uang dolarnya yang berpiramid dan mata satu sebagaimana yang Nabi telah jelaskan. Bermata satu, Dajjal, itulah Dajjal. Penjajahan ekonomi yang ada sekarang ini menyeluruh ke dunia adalah penjajahan mata uang. Penjajahan dengan mata uang riba, di mana hidup seseorang dihabiskan untuk nilai-nilai angka yang mana mengorbankan segala kekayaan-kekayaan aslinya dan melupakan segala kekayaan-kekayaan aslinya. Dan tidak dikasih dengan semestinya, karena semestinya bumi Allah ini kalau penduduknya 7 kali lipatnya pun semua orang masih bisa makmur dimanapun mereka berada. Tapi mereka pegang kendali ini. Terus menerus. Kemudian berpindah dari sana sekarang, kalau kata Nabi, ini kekuasaan Dajjal pada mulanya 1 harinya sebagaikan 1 tahun. Cek riwayat-riwayat. Kemudian berpindah ke yang 1 hari seperti 1 bulan. Kemudian berpindah kepada yang 1 hari seperti hari-hari kalian. 1 hari 1 tahun, 1 hari seperti 1 tahun adalah masa ketika kendali itu dipegang oleh kolonial Inggris yang dari berabad-abad. Company Belanda yang menjajah Indonesia bukan negara, melainkan company, VOC. Sebuah company, sebuah perusahaan, sebuah sindikat yang bekerja sama secara internasional untuk menjajah negara-negara orang. Bukan negara itu.
Bank yang ada di seluruh dunia ini bukan punya negara ataupun milik pemerintah manapun. Bank adalah punya keluarga-keluarga mereka. Rockefeller di Amerika, Rothschild di Inggris, dan semuanya. Private company dengan nama-nama seperti Federal Reserve dan lain-lain, dan World Bank. Mereka yang pegang perekonomian. Jadi 1 hari 1 tahun seperti Inggris. Kemudian 1 hari 1 sebulan, masa ketika kendali kekuasaan itu dipegang ke Amerika. Sekarang sudah berubah, pusatnya sudah dipindah. Amerika, Eropa dia udah gak pedulikan. Mereka ciptakan Hitler untuk apa? Membuat hijrah besar-besaran kaum Yahudi. Paling membantu orang Ya'juj Ma'juj adalah Hitler. Berperan seakan membunuh Yahudi padahal tidak. Setelah Saudi berkuasa, maka disitulah lahir kesepakatan untuk memberi tanah ke Palestina. Bagi siapa? Bagi yang Yahudi-Yahudi mau hijrah. Tapi bagaimana supaya semuanya hijrah? Bagaimana supaya semuanya itu pergi meninggalkan negara-negara yang ada di Eropa? Polandia, Prancis, Italia, Spanyol, Inggris, Jerman. Khususan bagaimana? Harus diciptakan eksodus. Maka diciptakanlah sosok seperti Hitler yang mana dia juga dari Ya'juj dan Ma'juj, Yahudi Ashkenazi, Khazar. Untuk apa? Melakukan pembunuhan habis-habisan. Yang dibunuh adalah orang-orang yang cacat dan orang-orang yang tua. Tapi diangkat propaganda bahwasannya dia sedang membunuhin orang-orang Yahudi. Untuk apa? Supaya orang-orang Yahudi itu membawa hartanya dan segera pindah. Pindahnya kemana? Udah disiapkan. Palestina. Untuk dikuasai. Maka mereka wahum min kulli hadabin yansilun. Tokoh-tokoh mereka melobi Turki, melobi Saudi untuk mengizinkan tanah yang untuk diduduki. Di mana? Di Palestina. Di Palestina hiduplah Yahudi yang asli, Nasrani dan Muslim yang hidup berabad-abad di sana. Lalu mereka kuasai hari demi hari. Kenapa di Israel? Kenapa keturunan iblis ini mengincar Israel? Karena ini adalah sebuah hal yang penting. Karena di situ adalah kiblah pertama. Sebelumnya mereka beri kedudukan dari kalangan mereka yang berkongsi dengan mereka juga untuk menduduki mana? Kiblah lain, yaitu Makkah, Ka'bah Al-Mukarramah. Sehingga di tahun 1926 dan dari masa tahun 1800-an sudah disiapkan untuk menduduki siapa? Siapa yang mau diangkat? Ada keturunan Bani Hashim dari Al-Hasani, Al-Husaini. Ada para ulama yang top di Madinah banyak, di mana-mana banyak. Tapi tidak. Mereka buat propaganda yang besar-besaran. Setelah Turki menduduki, mereka ajak peperangan kepada Turki. Kemudian yang dinaikkan oleh mereka siapa? Harus dari kalangan mereka sendiri. Tapi dari kalangan yang hidup dari masa itu yang telah hidup di Jazirah Arabia. Yaitu apa? Bani Sa'ud. Karena mereka adalah dari tutusan keturunan yang sama. Untuk apa? Untuk menguasai kiblah yang satunya, Makkah Mukarramah. Sehingga apa perannya? Bagaimana? Kerajaan itu. Negeri Nabi yang bernama Hijaz diganti dengan nama-nama klan. Menjadi nama apa namanya yang terkenal? Saudi. Nama klannya, nama kabilahnya. Kabilah yang lain aja semua banyak yang kesal dengan hal itu. Ulama luar biasa kesal. Apa yang pertama-tama mereka lakukan? Menghancurkan segala prasasti dan peninggalan-peninggalan sejarah. Kubah-kubah yang ada di Baqi diratakan. Makam para sahabat, para kerabat, para istri Rasul rata dengan tanah. Masjid jin di sana turunnya jin telah menjadi pasar. Rumah Nabi dengan Siti Khadijah telah menjadi kamar mandi umum. Obelix dan itu Nusubur Syaitan yang mana dari masa Nabi Allah Ibrahim adalah seperti ini dia, di mana para penyembah setan berkiblat di sana, berkiblat ke sana. Di Turki pun juga ada antara Hagia Sophia dan The Blue Mosque, Masjid Biru. Saya ngelihat sendiri itu. Gak dirubah, ada peninggalan sejarah. Dan itu merajam itu dari masa setiap manasik. Sekarang diganti dengan tembok yang rata. Dengan alasan apa? Supaya yang nyambit bisa. Mana ini? Ini orang-orang yang biasa meneriakkan bid'ah kepada maulid. Syirik kepada tahlil. Bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Dengan nama-nama dan istilah-istilahnya yang sifatnya religi. Tapi telah melakukan hal yang luar biasa lebih parah.
kemudian dikelilingi Makkah itu dengan segala korporasi-korporasi dan industri besar-besar milik sindikat Zionisme internasional. Lihat hotel-hotel semua milik siapa, lihat perusahaan-perusahaan yang berjalan milik siapa. Habis. Mana peninggalan sejarah Nabi? Masuk Makkah itu mestinya kiloan meter sebelumnya itu mobil sudah parkir dan suasananya mesti sebagaimana suasana seperti awal untuk para muslimin dan kaum beriman mengenal sejarah Nabi. Nah, bagaimana dengan yang Masjidil Aqsa? Sama halnya. Ini dengan sentimen Yahudi, ini dengan sentimen seakan dzurriyyah syayatin. Untuk apa? Menutup kiblat, karena di bumi Allah ini itulah dua tempat yang mana menjadi spirit dan jalannya spirit sampai ke langit. Nur. Yang mana kalau dari Ka'bah sampai langit tertinggi itu ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Dan dari Masjidil Aqsa di sana Nabi Isra, Mi'raj. Kenapa Nabi Isra kemudian Mi'raj? Kenapa di awal-awal surat Al-Isra langsung berbicara tentang Bani Israel dan bagaimana mereka telah melakukan kerusakan dan Allah akan mengirim hamba-hambanya sebagaimana dahulu kala. Panjang sisi sejarah. Apa yang telah mereka lakukan sekarang ini? Bersekongkol. Dengan bahasa bagaimana? Normalisasi. Padahal dari awalnya sudah kerjasama. Padahal dari awalnya sudah strategi ribuan tahun secara gigi iblis untuk menduduki dua tempat paling penting ini. Al-Qiblatain. Ada Masjid Al-Qiblatain. Saya ke sana di terakhir tahun 2011. Suasana dua kiblat itu masih ada. Yang satu menghadap ke Al-Aqsa dan yang satu ke Ka'bah. Sekarang satu kiblat direnovasi. Renovasi terus. Terus renovasi. Dengan segala alasan. Tawaf dari atas. Sisi-sisi sejarah. Dan hal-hal yang terpenting dalam manasik. Untuk orang merasakan. Dan yang satu sudah jelas-jelasan di depan mata. Masjidil Aqsa. Jejak Yahudinya dihabisin. Jejak para nabinya dihabisin. Jangan lagi yang Islam dan yang Kristen. Itu Zionisme internasional. Sekarang mereka normalisasi. Mana negara mana aja? Lihat. Saudi. UAE. Nih kerajaan-kerajaan. Yang menguasai Teluk khususan. Turki ikut sama NATO. Maroko mulai ikut. Sudan mulai ikut. Negara-negara yang menentang mereka dan tidak setuju dan tetap berjuang mati-matian. Asalkan tidak dijajah oleh mereka, diperangi habis-habisan. Mana? Yaman, Irak, Suriah, Libya, Iran, Lebanon, dihabisin. Muslimin sama Al-Yahud, orang Israel dan semua Amerikan dan semua para Ya'juj dan Ma'juj itu berdamai, normalisasi. Sementara sama tetangga-tetangga mereka yang seagama dan sebangsa dihabis-habisin. Ini manusia. Ini orang-orang yang seiman. Biar nyata di hadapan antum. Dan kenapa Al-Quran mengatakannya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kita baca riwayat seakan alien, seakan yang pendek, macam-macam riwayat itu penyusupan dari awal masa. Sehingga orang gak pernah paham apa itu Ya'juj Ma'juj, apa itu Dajjal. Dajjal raksasa sekali ngelangkah kayak kemana. Itu penggambaran simbolis yang tepat. Kendaraannya keledai, satu kupingnya 45 zira dan satu kapal induk peperangan. Langkahnya pesawat tempur sekarang cepet-cepetnya. Apa yang musuh-musuh ini miliki nanti. Dajjal dianggapnya makhluk yang datang luang gede. Yang kafirnya lari kalau ada makhluk kayak gitu. Mau ditunggu sampai kiamat juga gak bakal ketemu. Ya'juj Ma'juj kayak gimana? Alien turun, berat, menjajah semua. Gambaran gak pernah jelas. Padahal Al-Quran sebegitu jelas. InsyaAllah di malam ini menjadi jelas terhadap antum. Sehingga jelas perjuangan ke depan. Dan insyaAllah kita bersama pasukan yang hak dan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ini persekongkolan terjadi dan terjadi depan mata kita semua.
Ya, karenanya Al-Quran memanggil mereka Ya'juj dan Ma'juj. Karena berhubungan juga, bahkan dalam Bible, Injil juga ada. Dalam surat Hezekiel, dalam surat Genesis disebut Gog and Magog. Bukan ya Gog and Magog, Gog and Magog kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa? Jews langsung. Dan ada isyarah dari ahruf Ya'juj yang menempati qiblah, yang mana di sana adalah apa? Yerusalem, Yahud, berperan seakan Yahud. Ma'juj, qiblah yang kedua, yaitu apa? Berperan pura-pura sebagai muslim dan menduduki menguasai Makkah. Sama katanya Ajuj. Karenanya jelas di Al-Isra, jelas di Al-Kahfi, jelas di surat Al-Anbiya berhubungan dengan qaryah allati ahlaknaha, sebuah negara yang kami hancurkan di masa awal. Tinggal dicari itu mana. Jadi itulah mereka, keturunan iblis yang menduduki Masjidil Aqsa dan juga yang menduduki Masjidil Haram. Karenanya ketika awal baca surat Al-Isra, dari mulai ayat setelah ayat pertama, kedua, ketiga, dzurriyyah man hamalna ma'a Nuh, dan seterusnya langsung bicara soal di bumi ini. Soal bagaimana mereka la tufsidunna marratain dibilang. Nanti Allah akan kirim hamba-hamba kami. Dan ketika kekuasaan ini sudah di Israel, berarti sudah tidak lama lagi. Masa datangnya siapa? Munculnya Imam Mahdi. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najjina birahmatika minal qawmil